الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada diri-diri kita banyak kenikmatan sehingga walhamdulillahi rabbil alamin kembali Allah Azza wa Jal mengizinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Da'aim Minhajin Nubuwah, pilar-pilar manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, karya guru kita Syekh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullahu wa ra'ah. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana penulis menjelaskan kepada kita tentang sikap pertengahan pada diri umat Islam timbang umat-umat lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan, tidak ekstrim dan tidak bermudah-mudahan, berada dalam pertengahan antara umat Yahudi dan umat Nasrani. Dan kita telah menjelaskan beberapa bentuk pertengahan umat Islam dari umat-umat selainnya, yang dimana insyaAllah tabaraka wa ta'ala penulis akan beralih dan berpindah dari pertengahannya Ahlus Sunnah di dalam umat Islam daripada kelompok-kelompok lainnya yang menyimpang, yang mereka pun juga bahagian dari umat Islam atau kelompok yang menisbatkan dirinya kepada kiblat. Sebelum memulai, muncul sebuah pertanyaan. Ini kita sedang membahas pilar-pilar manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Lantas mengapa penulis rahimahullah memulai pembahasannya dengan pembahasan-pembahasan seperti ini? Memulai pembahasannya dengan pertengahannya umat Islam dari dua umat yang menyimpang, Yahudi dan Nasrani. Kemudian beralih kepada sikap pertengahan Ahlus Sunnah daripada kelompok-kelompok menyimpang lainnya seperti Khawarij dan Murji'ah, seperti Ahlut Tashbih dan Ahlut Ta'atil, seperti Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah, seperti Asy-Syiah dan An-Nawasib dan selainnya. Mengapa penulis rahimahullah memulai kitabnya di awal pembahasan dengan pembahasan seperti ini? Pertengahannya umat Islam dan bagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu berada dalam pertengahan. Untuk memberikan kepada kalian, wahai penuntut ilmu, isyarat agar kalian mengetahui apa-apa yang sedang engkau berada di atasnya. Agar engkau mensyukuri bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menjadikanmu umat Islam, tapi Allah Azza wa Jalla pun juga menggolongkanmu sebagai Ahlus Sunnah. Agar engkau tahu nilai dan harga serta kedudukan dari kenikmatan ini, sehingga engkau mampu lebih thabit
lebih teguh, lebih kokoh dalam apa-apa yang sedang engkau jalani dan apa-apa yang sedang engkau pijakkan kakimu di atasnya. Yaitu konsep Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di mana konsep ini bukan lagi konsep-konsep yang datang dari orang lain. Ini konsep murni datangnya dari wahyu. Yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga setiap diri mesti benar-benar mengetahui nilainya. Karena ketika kita mengetahui nilai daripada sesuatu, kita akan lebih menjaganya. Jikalau kita mengetahui nilai daripada sesuatu, kita akan lebih menjaganya. Kita akan lebih perhatian terhadapnya. Dan kita akan lebih tetap dan kokoh di atasnya. Sama halnya. Sekarang, ada handphone, iPhone. Handphone yang lain, Oppo. Ataupun Xiaomi. Kita maklumi iPhone ini berapa harganya? 20 juta. Dan kita maklumi HP yang lain harganya 1 jutaan. Coba sekarang ketika engkau memiliki 2 HP ini, yang mana yang akan lebih engkau jaga? iPhone. Mengapa? Engkau tahu nilainya. Engkau tahu harganya. Dan ini permisalan yang sangat kecil, yang jauh daripada hal-hal yang lebih besar. Tapi bersamaan dengan itu, engkau tahu. Dan engkau tahu yang mana yang akan engkau lebih menjaganya. Demikian pula agama Islam. Ketimbang agama-agama yang lain. Penulis menjelaskan bagaimana agama Islam adalah agama pertengahan. Allah Azza wa Jalla memberikannya kekhususan berupa adilnya agama ini pada sikap pertengahan. Tidak ekstrim dan tidak bermudah-mudahan. Tidak seperti umat Yahudi dan tidak seperti umat Nasrani. Pertengahan. Agar engkau tahu nilainya. Tahu harganya. Agar engkau lebih memegang agama ini dengan sebaik mungkin. Lebih menjaganya dengan sebaik mungkin. Sama halnya dengan apa-apa yang akan kita kaji saat ini. Bagaimana penulis akan menjelaskan kepada kita tentang Ahlus Sunnah dalam pertengahannya dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada kelompok yang ekstrim dan ada kelompok yang bermudah-mudahan. Seperti orang-orang Khawarij dalam bab iman. Dengan orang-orang Murji'ah dalam bab iman. Kemudian orang-orang Syiah dalam bab sahabat. Kemudian orang-orang Nawasib dalam bab sahabat. Kemudian masuk dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di mana datang kelompok Mu'tazilah. Dan datang kelompok Al-Hashawiyah dan selainnya. Menjelaskan kepada kita tentang sikap pertengahan Ahlus Sunnah agar setiap diri yang berjalan di atas jalan Ahlus Sunnah mengetahui nilainya. Karena ingat, seseorang ketika telah mengetahui nilai sesuatu, ia akan lebih semangat dan ia akan lebih menjaganya. Maka konsep Ahlus Sunnah, jikalau kita tak mengetahui nilainya, tak mengenal dan tak memahami sikapnya dan pijakannya, bagaimana mungkin diri ini akan semangat untuk meraihnya, semangat untuk menuntutnya. Bagaimana mungkin diri ini akan lebih menjaganya, akan lebih mampu istiqamah dalam badai fitnah di zaman kita ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka ini keinginan penulis Syekh Muhammad Said Raslan hafizahullah ketika memulai pembahasan ini, kitab ini, sebelum masuk ke dalam inti pilar-pilar manhaj Nabi, beliau memulai menjelaskan sikap pertengahan umat Islam dari umat yang lain dan menjelaskan sikap pertengahan Ahlus Sunnah dari kelompok-kelompok yang lain. Sehingga kita lebih mampu mengetahui nilainya, sehingga diri ini benar-benar teguh dalam memegang konsep-konsep Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dipahami di sini? Nah, man yaqra? Fadhal. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ahsanallahu ilaikum thumma qala al-muallif hafizahullahu ta'ala Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Ruslan wa ahlus sunnati wal jama'ati fil islami ka ahli al-islami fi ahli al-milali fahum wasatun fi babi sifatillahi azza wa jalla baina ahli al-jahdi wat ta'til wa baina ahli tashbih wa tamthil. Hasbuk. Penulis rahimahullah mulai menjelaskan bagaimana ahlus sunnah, kelompok yang selamat dalam Islam, itu seperti umat Islam dari umat-umat lainnya. Posisinya sama pada sikap pertengahan. Sama dengan umat Islam pada sikap pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Kemudian penulis menjelaskan satu contoh dengan contoh-contoh lainnya. Kata penulis, bagaimana ahlus sunnati wal jamaah berada pada sikap pertengahan dalam bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Antara ahlul jahdi wa ta'til dan antara ahlul tashbihi wa tamthil. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ummatul ijabah, antum tahu ummatul ijabah? Kalau kita mengatakan ummatul ijabah, siapa mereka? Kalau kita mengatakan ummatul ijabah, siapa mereka? Kalau kita mengatakan ummatul da'wah, siapa mereka? Karena umat ini ummatan. Umat ini ada dua. Ada ummatul da'wah dan ada ummatul ijabah. Ummatul da'wah, orang-orang kafir selain orang-orang Islam. Karena mereka lah yang menjadi umat dari tujuan kita berdakwah. Orang-orang kafir selain daripada orang-orang Islam, ini namanya ummatul da'wah. Adapun ummatul ijabah ialah umat yang telah mengijabahi dakwah Islam. Sehingga umat ijabah ditafsirkan oleh para ulama setiap umat yang menisbatkan dirinya kepada kiblat. Setiap umat yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ini ummatul ijabah. Maka ummatul ijabah itu berbeda pendapat dalam bab sifat-sifat Allah ke dalam 3 kelompok. Ummatul ijabah itu berbeda pendapat dalam bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam 3 kelompok atau 3 pendapat. Kelompok yang pertama ialah ahlul jahdi wa ta'til, seperti yang disebutkan oleh penulis hafizahullah. Siapa itu ahlul jahdi wa ta'til? Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ahlul jahdi wa ta'til itu 2. Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kelompok yang kedua, ahlut tashbih wa tamthil. Siapa mereka? Al-Mujassimah dengan Al-Hashawiyah. Maka ahlul jahdi wa ta'til 2. Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ahlut tashbih wa tamthil juga ada 2. Yaitu Al-Mujassimah dan Al-Hashawiyah. Kelompok yang ketiga ialah ahlus sunnati wal jamaah. Maka umat ijabah ya masyayikhi berbeda pendapat dalam bab sifat-sifat Allah ke dalam 3 pendapat atau 3 kelompok. Ahlul jahdi wa ta'til, ahlul at-tamthili wa tashbih, dan ahlus sunnati wal jamaah. Sekarang, kelompok yang pertama, ahlul jahdi wa ta'til, seperti orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Apa yang mereka katakan? Apa sikap mereka? Apa keyakinan mereka pada bab sifat-sifat Allah? Keyakinan ahlul jahdi wa ta'til semisal orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah
ialah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan nama-nama Allah tanpa makna. Menjadikan nama-nama Allah tanpa makna. Maka nama Ar-Rahman tidak menunjukkan sesuatu. Ar-Rahim juga demikian. Al-Aziz juga demikian. Al-Qahhar juga demikian. Ar-Razzaq demikian. Nama yang tidak memiliki makna. Ini ahlul jahdi wa ta'til dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kelompok kedua, ahlut tashbih wa tamthil. Misal al-Hashawiyah dan al-Mujassimah. Apa keyakinan mereka dalam bab sifat-sifat Allah? Mereka menjadikan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluk. Mereka menjadikan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluk. Makanya mereka mengatakan, Yadullah kayadi. Tangan Allah seperti tanganku. Wa wajhuhu kawajhi. Wajah Allah seperti wajahku. Dan selainnya. Ini sikap mereka dan ini keyakinan mereka dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga, Ahlus Sunnati wal Jamaah, ialah kelompok yang senantiasa berada dalam sikap pertengahan antara dua kelompok yang menyimpang tadi. Di mana Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah pada hadis-hadisnya tanpa empat perkara. yakni menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari firman Allah dan dari sunnah Nabi tanpa empat perkara. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa tamthil, dan tanpa takyif. Empat perkara yang terlarang dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahrif, at-ta'til, at-tamthil, dan at-takyif. Maka ini sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Antum tahu makna tahrif? Tahu? Ma makna tahrif? Taib, memalingkan makna bukan kepada makna yang disepakati oleh akal dan syariat. Ini tahrif. Ta'til, ingkarus sifat mutlaqan, itu ta'til, mengingkari sifat secara mutlak. Tamthil, menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Menyamakan secara total pada segala sisi-sisi dan ujungnya. Ini namanya tamthil. Takyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Tamam? Jadi kalau tamthil seperti tangan Allah seperti tanganku. Takyif, membagaimanakan, yakni tangan Allah seperti penggaris ini. Dia membagaimanakan. Ini namanya takyif. Dipahami? Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala al-muallif hafizahullah, yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafathu bihi rusuluhu min ghairi ta'tilin wala tamthilin, ithbatan li sifatil kamal wa tanzihan lahu an ay yakuna lahu fiha andadun wa amthalun. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, Ahlus Sunnah mensifati Allah dengan apa-apa yang Allah sifati dirinya sendiri dengannya. Kemudian Ahlus Sunnah mensifati Allah dengan apa-apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam mensifatinya dengannya. yakni Ahlus Sunnah tidak pernah keluar dari pemberian sifat kecuali sifat itu datangnya dari Allah
atau sifat itu datangnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam tanpa ta'til dan tanpa tamthil sebagai bentuk menetapkan bagi Allah sifat-sifat secara sempurna dan menjauhkan, mensucikan untuk Allah dari yang namanya persamaan. Dari yang namanya persamaan dan sekutu. Makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu mengatakan Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini yang sering kita ucapkan sejatinya adalah bantahan bagi orang-orang ahlul jahdi wat ta'til dan bagi orang-orang ahlul tashbih wat tamthil. Subhana rabbik, maha suci Tuhan, Rabbil Izzah, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ini bantahan untuk orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Mujassima, Al-Hashawiyah. Kemudian kita mengatakan apa? Wassalamun alal mursalin. Keselamatan atas para rasul. Mengapa? Karena penamaannya, pensifatan para rasul kepada Allah sesuai dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Kemudian, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kalimat ini kalimat pengakuan di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan dan sesuai dengan apa-apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam inginkan. Dan jauh daripada apa-apa yang diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Mujassimah, Hashawiyah dan selainnya. Maka ini mesti diperhatikan. Nah. Ahsanallahu ilaikum. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة. Hasbuk. Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyamakan dan mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa pengingkaran. Ini Ahlus Sunnah. Jelas kata Syekh. Isbat bila tamthil. Wa tanzih bila ta'til. Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyamakan. Dan Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah, mensucikan sifat-sifat Allah tanpa pengingkaran. Dan Ahlus Sunnah mengambil dalil dari firman Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Laisa kamithlihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang menyamakan Allah dengan sesuatu yang kita kenal dengan al-mumattsilah. Wa huwas samiul basir, dan ialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yakni menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan ini bantahan bagi orang-orang yang disebut dengan al-mu'attilah. Dan ya ikhwan wa ya akhwat, ayat ini laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir, kata para ulama, dustur ahli sunnati wal jamaah fi babil asma'i was sifat. Undang-undang pokok, hukum undang-undang pokok bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ayat ini. Maka itulah sebabnya mengapa Ahlul Bid'ah ingin mengubah ayat ini. Ketika engkau membaca bantahan-bantahan dari para ulama terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Ar-Rad 'alal Jahmiyah lil Imam Ad-Darimi rahmatullah alaih. Ad-Darimi min ajaib ulama ahli sunnah. Al-Imam Ad-Darimi ini bahagian dari ulama yang ajaib dari ulama ahli sunnah.
ketika engkau membaca bantahan-bantahan Al-Imam Ad-Darimi kepada kelompok Al-Jahmiyah dan kelompok yang menyimpang, engkau akan mendapati ilmu yang tidak engkau dapati kecuali pada dirinya. Beliau memiliki 2 kitab. Dan setiap para penuntut ilmu yang ingin benar-benar menguasai bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita nasihatkan untuk membaca 2 kitab ini. Karya Al-Imam Ad-Darimi. Kitab yang pertama Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah, bantahan atas kelompok Jahmiyah. Kemudian yang kedua An-Naqd, bantahan kepada Bishr Al-Marisi. Ini juga kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ad-Darimi. 2 kitab ini mutqinkan. Engkau akan mendapati ilmu yang tidak engkau dapati kecuali pada dirinya. Allah Azza wa Jalla memberikannya kekhususan dalam bab ini. Makanya Al-Imam Ad-Darimi mengatakan ahlul bid'ah ketika membaca ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, mereka ingin mengganti hurufnya dengan mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwal azizul hakim. Saking bencinya ia atas nama As-Sami'ul Basir, mereka ingin menggantinya Al-Azizul Hakim. Maka ayat ini dalam surah Asy-Syura ini adalah dustur, undang-undangnya Ahlus Sunnah. Hukum pokoknya Ahlus Sunnah dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ialah Allah yang Esa. Allahu samad, ialah Allah as-samad. Apa makna as-samad? As-samad maknanya dalam bahasa Arab as-sayyid al-mustawjib li sifatil kamal. Ini maknanya. As-samad ialah as-sayyid al-mustawjib li sifatil kamal. Ialah zat yang layak dan berhak atas sifat-sifat yang sempurna. Ini makna as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa makna al-ahad? Alladhi laysa lahu kuf'un wala mithal. Zat yang tidak memiliki sekutu dan tidak memiliki kesamaan. Maka ini bab secara umum dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah dari sisi mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah. Kita berpindah ke dalam bab af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa hum wasatun fi babi af'alillahi azza wa jalla bainal mu'tazilati al-mukaththibin bil qadar wal jabariyati an-nafina lil hikmatillahi wa rahmatihi wa adlihi wal mu'aridina bil qadari amrullahi wa nahyah wa thawabahu wa iqabah. وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار وبين المرجئة الذين يجحدون ببعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار. Hasbuk. Maka kita berpindah ke dalam bab perbuatan-perbuatan Allah. Kata penulis hafizahullah, Ahlus Sunnah itu berada pada sikap pertengahan dalam bab af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, antara kelompok Mu'tazilah dan kelompok Al-Jabriyah. Maka ummatul ijabah dalam bab af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah yang kita kenal dengan bab al-qadha wal qadar, bab ketentuan Allah dan takdir Allah,
Ummatul ijabah dalam bab ini berbeda pendapat ke dalam 3 pendapat atau 3 kelompok. 2 kelompok yang menyimpang, 1 kelompok yang selamat. Kelompok yang pertama ialah nufatul qadar, orang-orang yang menafikan takdir. Dan mereka adalah orang-orang qadariyah. Dan orang-orang qadariyah, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan la qadar wal amra unuf. Tidak ada takdir. Yang ada adalah perkara itu adalah sesuatu yang baru. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui terjadinya sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Yakni Allah Azza wa Jalla sebelumnya tidak tahu kalau kita mau bermajlis. Sampai kita benar-benar bermajlis. Ini ucapan orang-orang qadariyah. Dan kata ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang qadariyah, la syakka fi kufrihim. Tidak diragukan lagi akan kekafirannya. Di mana mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam menafikan takdir. Adapun kelompok yang kedua, ialah kelompok yang kita kenal dengan al-jabariyah. Di mana mereka adalah kebalikan dari al-qadariyah. Al-qadariyah ghulu pada bab menafikan takdir. Jabariyah ghulu pada bab menetapkan takdir. Di mana orang-orang Jabariyah mengatakan ada takdir. Dan segala sesuatu telah ditakdirkan. Dan Allah Azza wa Jalla telah menciptakan segala hal. Bahkan telah menciptakan amalan-amalan manusia. Akan tetapi kekeliruannya ada pada ia tidak menetapkan masyiatul abd. Mereka tidak menetapkan adanya kehendak, adanya pilihan pada diri seorang hamba. Mereka mengatakan hamba ini seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Hamba ini seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Begitulah manusia dari sisi takdir. yakni manusia ini terpental jauh terbang layaknya mengikuti takdirnya saja. Dirinya tidak memiliki pilihan. Dirinya tidak memiliki kehendak. Manusia hanya berjalan di atas garis takdirnya saja. Maka jikalau ia terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka itu takdir. Ia berzina, maka itu takdir. Ini orang-orang Jabariyah. Terlalu gulu di dalam menetapkan takdir. Ada takdir, seluruhnya telah ditakar. Allah Azza wa Jalla menciptakan segala hal. Bahkan amalan-amalan manusia Allah Azza wa Jalla ciptakan. Sayangnya, ia tidak menetapkan pada diri seorang hamba adanya masyiah, kehendak, pilihan, keinginan dan kemauan. Ini kelompok Al-Jabariyah. Makanya mereka mengatakan, setelah mereka meyakini keyakinannya yang keliru tadi, mereka mengatakan bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla menghisap seorang hamba, sedangkan hamba hanyalah hamba-hamba yang berjalan di atas garis takdirnya tanpa memiliki kehendak dan pilihan. Makanya orang-orang Jabariyah menggugurkan seluruh takalif asy-syar'iyyah. Menggugurkan seluruh perintah-perintah Allah dari sisi syar'i. Kalau tidak salat, takdirnya. Kalau tidak mengeluarkan zakat, takdirnya. Terlalu gulu di dalam menetapkan takdir. Adapun kelompok yang ketiga, dan ini adalah kelompok yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah. Di mana Ahlus Sunnah berada dalam pertengahan dari dua kelompok yang menyimpang ini. Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Di mana Ahlus Sunnah mengatakan ada takdir. Bahkan Allah Azza wa Jalla qaddara maqadir kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Dan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan takdir segala hal sebelum penciptaan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. Tapi Ahlus Sunnah menetapkan pada diri seorang hamba adanya masyiah, kehendak, adanya iradah, adanya kemauan, adanya pilihan.
Akan tetapi kehendak manusia, keinginan manusia itu berada dalam naungan kehendak Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah." Apa-apa yang engkau kehendaki itu tidak lepas dari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Maka ini sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berada dalam bab pertengahan. Kemudian penulis berpindah dalam bab al-wa'd al-wa'id, ganjaran dan balasan. Ganjaran dan balasan, yakni ganjaran kebaikan dan balasan keburukan. Ahlus Sunnah berada pada sikap pertengahan antara al-wa'idiyah dan antara al-murji'ah. Al-wa'idiyah dikatakan sebagai al-wa'idiyah diambil dari kata al-wa'id. Coba kata penulis di sini, wa fi babil wa'di wal wa'id. Siapa yang bisa menjelaskan apa makna al-wa'd atau apa perbedaan al-wa'd dengan al-wa'id? Man yujib, irfa' yadi. Apa bedanya al-wa'd dengan al-wa'id? Apa maknanya al-wa'd? Al-wa'id. La, bahasa Indonesianya apa? Al-wa'd. Al-wa'd artinya janji. Al-wa'id juga janji. Kalau kita buka bahasa Indonesianya sama-sama janji. Tapi apa bedanya? Al-wa'd, janji Allah dengan janji kebaikan. Al-wa'id, janji Allah dengan janji ancaman. Maka yang pertama adalah balasan bagi orang-orang yang baik dengan kebaikan. Yang kedua ancaman bagi orang-orang yang buruk dengan keburukan. Maka ini makna al-wa'id dengan al-wa'id. Al-wa'd dengan al-wa'id. Kenapa disebut sebagai al-wa'idiyah? Karena mereka hanya mengambil dalil-dalil ancaman tanpa mengambil dalil-dalil janji kebaikan. Di mana al-wa'idiyah adalah kelompok yang mengatakan kekalnya para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin di dalam neraka. Dan antara kaum murji'ah alladzina yajhaduna ba'dhal wa'id, yang mengingkari sebahagian ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bab al-wa'd dengan al-wa'id, ummatul ijabah juga berbeda pendapat ke dalam 3 pendapat atau 3 kelompok. 2 kelompok yang menyimpang, 1 yang selamat, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kelompok yang pertama yaitu al-wa'idiyah, di mana al-wa'idiyah adalah al-khawarij. Di mana orang-orang al-khawarij itu hanya mengambil nusus atau nas ancaman saja. Seperti Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dia hanya mengambil ayat-ayat ancaman saja. Ini kekhususan orang-orang khawarij. Atau ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, "La yadkhulul jannata qattad." Orang-orang yang melakukan namimah tidak akan masuk ke dalam syurga. Maka dengan dalil ini, ia mengambil satu hukum bahwasanya kemaksiatan mengekalkan pelakunya di dalam neraka Allah. Namimah mengekalkan pelakunya di dalam neraka Allah. Karena kata Nabi, "La yadkhulul jannata qattad." Orang-orang yang gemar dengan namimah tidak akan masuk ke dalam syurga. Ini orang-orang khawarij. Kelompok yang kedua murji'ah. Murji'ah membuat usul-usul, kaidah-kaidah yang batil. Di mana mereka mengatakan, "Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, la yadurru ma'al imani ma'siyah." Ini ucapan mereka. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, la yadurru ma'al imani ma'siyah. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bersama dengan kekufuran, begitupun juga kemaksiatan
tidak memudaratkan bersama dengan keimanan. Yakni mereka ingin mengatakan bahwasanya keimanan manusia itu sama. Tidak ada yang namanya derajat-derajat ataupun kedudukan-kedudukan. Keimanan manusia sama seluruhnya. Maka imannya para pezina sama dengan imannya orang-orang saleh. Orang-orang saleh sama imannya dengan Rasulullah, sama imannya dengan Jibril. Dan ini madhabnya Al-Murji'ah yang kita kenal dengan madhab Al-Irja'. Kelompok yang ketiga Ahlus Sunnah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pada sikap pertengahan, di mana mereka mengambil dalil-dalil janji dan ancaman Allah pada bab qadha, pada bab takdir, bahkan pada bab iman. Maka ia berada dalam sikap pertengahan. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala hafizahullahu ta'ala wa hum wasatun fi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bainal ghali fi ba'dihim alladhi yaqulu fihi bi ilahiyatin aw nubuwatin aw ismah wal jafi anhum alladhi yukaffiru ba'dahum aw yufassiquhu wa hum khiyaru hadhihi al ummah. Nah, hasbuk. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sikap pertengahan Ahlus Sunnah pada bab sahabat-sahabat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Ahlus Sunnah senantiasa berada pada sikap pertengahan antara orang-orang yang ghali, orang-orang yang ekstrim pada sebahagian para sahabat, di mana mereka mengatakan akan ketuhanan pada diri sebahagian para sahabat, atau kenabian pada diri sebahagian para sahabat, atau ismah, dijauhkannya dari kesalahan pada diri sebagian para sahabat. Dan ucapan ini tentunya ialah ucapan Ar-Rawafid dan Syiah. Orang-orang Ar-Rawafid, Syiah masuk ke dalam bab al-ghali, ekstrim pada diri-diri para sahabat. Dengan orang-orang yang jafi, yang bermudah-mudahan dari diri-diri para sahabat, di mana mereka bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan para sahabat dan memfasikkan sebahagian dari mereka. Sedangkan mereka, yakni para sahabat, khiyaru hadhil ummah, umat pilihan, orang-orang pilihan dari umat ini. Dan orang-orang al-jafi ini ada dua, Asy-Syiah dengan An-Nawasib. Adapun al-ghali itu cuma satu, Ar-Rawafid. Ar-Rawafid, kelompok dari kelompok-kelompok Syiah. Ini mengatakan akan ketuhanan Ali. Sebagiannya mengatakan akan kenabian Ali. Sebahagian mengatakan akan dijauhkannya Ali dari kesalahan yang kita kenal dengan ismah. Ini orang-orang Rafidah. Adapun Al-Jafi yang bermudah-mudahan ini ada dua. Syiah dengan An-Nawasib. Syiah dengan An-Nawasib. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam bab para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Apa kata beliau dalam akidahnya? Kata beliau, nuhibbu ashaban Nabi, kami mencintai para sahabat Nabi, wa nubghidu man yabghudu, wa nubghidu man yubghidu, kami membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Wa bighairil khairi yadhkurhum fahubbuhum iman wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa isyan wa la na'taqidu al-ismata fi ahadihim wa namsiku amma shajara bainahum fahum fihi ma'dzurun imma mujtahiduna musibun falahum ajran wa imma mujtahiduna mukhti'un falahum ajr wa tajuzu alaihimudz dzunubu jumlatan. Ini aqidah Ahlus Sunnah dalam bab para sahabat Nabi yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahmatullah alaih. Di mana aqidah Ahlus Sunnah ialah yang pertama, kami mencintai para sahabat Nabi.
Yang kedua, kami membenci siapapun yang membenci para sahabat Nabi. Yang ketiga, mencintai para sahabat Nabi adalah iman. Yang keempat, membenci para sahabat Nabi adalah kekufuran, adalah kemunafikan, dan adalah dosa. Yang kelima, Ahlus Sunnah tidak meyakini adanya ismah pada salah satu di antara para sahabat Nabi, siapapun orangnya. Tidak ada yang memiliki ismah pada diri-diri mereka. Keenam, Ahlus Sunnah menahan diri dari apa-apa yang terjadi di antara mereka. Menahan diri. Tidak membicarakan apa-apa yang terjadi pada diri-diri mereka. Seperti orang-orang yang tidak menghormati dan tidak menghargai para sahabat Nabi bercerita tentang apa-apa yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ahlus Sunnah menahan diri. Diam pada apa-apa yang terjadi di antara mereka. Kenapa? Karena mereka seluruhnya para sahabat Nabi berada dalam uzur syar'i. Entah ia adalah seorang yang mujtahid, yang benar sehingga mendapatkan 2 pahala, atau entah ia adalah seorang mujtahid yang keliru tapi mendapatkan 1 pahala tetap. Dan akidah yang ketujuh dari Ahlus Sunnati pada bab para sahabat Nabi, tajuzu alaihimudz dzunub jumlatan. Yakni kesalahan secara umum itu mungkin pada diri-diri mereka. Kesalahan secara umum itu mungkin pada diri-diri mereka. Ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah secara umum pada bab sahabat-sahabat Nabi. Dan ingat, mencela para sahabat Nabi, menghardik mereka, merendahkan mereka, ini dibagi 2. Merendahkan para sahabat Nabi, menghardik mereka, mencela mereka, ini dibagi 2. Jangan dimutlakkan satu mutlak, tapi ini dibagi 2. Yang pertama, mungkin seseorang merendahkan para sahabat Nabi karena personalnya. Bukan karena dirinya sahabat, tapi karena personalnya. Jadi ia mencela salah seorang dari sahabat Nabi bukan karena dirinya sahabat, tapi karena personalnya atau sikapnya. Kata para ulama, ini tidak dibolehkan dan ini dosa besar. Kabiratun minal kabair. Tidak diperbolehkan, sesuatu yang diharamkan. Atau mungkin ia terjatuh ke dalam hal yang kedua. Ia merendahkan para sahabat Nabi, mencela salah seorang dari mereka karena dirinya sahabat. Bukan karena personalnya, tapi karena dirinya sahabat. Maka kata para ulama, ini zayghun wa dhalal. Penyimpangan dan kesesatan. Penyimpangan dan kesesatan. Makanya, siapa saja yang mencela para sahabat Nabi, menghardiknya, menjelek-jelekkannya, maka sungguh telah dipastikan dirinya adalah orang yang sesat, bahkan dirinya lebih sesat daripada keledai ternaknya. Siapapun orangnya. Dan permasalahan para sahabat Nabi secara khusus, ini permasalahan yang tegas. Tidak boleh diremehkan. Tidak boleh bermudah-mudahan. Ada seseorang mencela Muawiyah, mencela Ali, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, perlu ditegasi. Jangan mengambil sikap bermudah-mudahan. Oh, mungkin dirinya ingin dan maksudnya A ataupun B. Tidak. Khusus pada perkara sahabat Nabi tidak ada saling tawar-menawar. Mengapa? Mereka adalah naqalatu hadzal din. Mereka adalah penukil agama ini. Dan coba bayangkan jikalau kita membolehkan mencela para sahabat Nabi, merendahkan mereka,
Maka tentunya kita saat ini telah membolehkan agama ini dicela. Agama ini direndahkan. Karena para sahabat Nabi adalah penukil agama ini. Maka jikalau penukilnya saja telah dicela, maka ini adalah pintu awal untuk mencela agama ini. Untuk merendahkan agama ini. Fantabihu. Maka betul-betul jaga perkara ini. Karena sebahagian manusia mulai berbicara tentang buruknya para sahabat Nabi dengan ucapan-ucapan yang buruk. Sampai suatu ketika ada satu tulisan yang di dalamnya terdapat celaan terhadap para sahabat Nabi diperlihatkan kepada mufti Arab Saudi saat ini. Ialah Syekh Al-Allama Abdul Aziz Ali Syekh. Abdul Aziz Ali Syekh. Maka beliau selaku mufti takjub, kaget, terheran-heran dengan ucapan ini. Bagaimana mungkin ada seorang muslim menisbatkan dirinya kepada agama, menisbatkan dirinya kepada kiblat, mencela penukil agama Islam kepada diri-diri kita. Maka Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan, subhanallah, hadza kalamun la yasduru illa min batiniyyin kharif aw yahudiyyin mal'un. Subhanallah. Ucapan ini tidak akan keluar kecuali dari dua orang. Entah ia adalah seorang batiniyin kharif, seorang Syiah yang menyembunyikan hakikatnya, atau ia adalah seorang Yahudi yang terlaknat. Cuma dua orang itu yang berani menjelek-jelekkan para sahabat Nabi. Ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim. Maka ya ikhwan, perkara para sahabat adalah agama. Perkara para sahabat adalah agama. Dan menyanyiakan perkara mereka adalah menyanyiakan agama. Ini kaidahnya. Perkara para sahabat adalah agama. Dan menyanyiakan perkara mereka adalah menyanyiakan agama. Ini mesti untuk kita tegasis dari awal. Untuk tidak bermudah-mudahan di dalam mencela salah seorang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum thumma qala hafizahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam linnas rahmatan wa an'ama bihi ni'matan ya laha min ni'mah. Qala ta'ala wasil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهم الذين لم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فإرساله أعظم بنعمة أنعم الله بها على عباده فجمع الله لأمته بخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرقه في غيرهم من الفضائل وزادهم من فضله أنواع الفواضل بل أتاهم كفلين من رحمته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور حليم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Hasbuk. Penulis rahimahullah mengatakan, sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengutus Muhammad alaihi salatu wassalam untuk manusia sebagai rahmat. Di mana manusia diberikan kenikmatan berupa dirinya. Wa ya laha min ni'mah. Dan sungguh besar nikmat Allah atas umat ini. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra
Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mengganti kenikmatan Allah dengan kekufuran? Yakni maksud dari kenikmatan di sini ialah pengutusan Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya kata penulis, ialah orang-orang yang tidak beriman kepada Muhammad. Fa irsaluhu a'zamu ni'mah. Diutusnya baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah nikmat yang paling mulia. Ingat, pengutusannya adalah puncak kenikmatan Allah atas para hamba-hambanya, bukan kelahirannya. Ini harus diperhatikan. Puncak kenikmatan Allah atas para hambanya ialah diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bukan seperti apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang sufiyah, bahwasanya puncak kenikmatan Allah atas diri para hambanya ialah dilahirkannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak. Tapi puncak kenikmatan Allah atas diri para hambanya ialah diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi alam semesta. Makanya kata penulis rahimahullah pada ayat ini, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Sekarang rahmatnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam atas umat Islam dan atas orang-orang yang beriman kepadanya jelas adanya. Kita maklumi. Orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah mengetahui bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu telah menjadi rahmat bagi dirinya. Tapi muncul pertanyaan. Bagaimana diutusnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam ini rahmat bagi orang-orang non-muslim? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk al-alamin. Apa makna al-alamin? Dijelaskan al-alamin kullu ma siwallahi alam. Segala hal selain daripada Allah maka masuk ke dalam makna alamin. Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam rahmat bagi umat Islam. Ini dimaklumi. Tapi bagaimana mungkin baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu dapat menjadi rahmat bagi orang-orang kafir? Kata para ulama, rahmatnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang-orang kafir itu dalam dua hal. Hal yang pertama, mereka hidup di bawah payung dan hukum syariatnya, sehingga dirinya tidak pernah dizalimi. Ini bentuk rahmat Nabi kepada dirinya. Yani bagaimana bentuk rahmat Nabi kepada orang-orang kafir? Kalau orang-orang beriman dimaklumi, diketahui. Tapi bagaimana rahmat Nabi kepada diri-diri orang-orang kafir? Pada dua hal. Yani orang-orang kafir hidup di bawah payung dan hukum syariat Nabi alaihi salatu wassalam sehingga tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rahmat. Siapa yang mengambilnya, maka ia akan mengambil manfaat. Dan siapa yang menolaknya, maka ia akan terjauhkan dari rahmat. Maka orang-orang kafir akan mendapatkan rahmat jikalau ia mengambil dan menerima risalah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai agamanya. Tapi jikalau ia menolaknya dan tidak mengambilnya sebagai agamanya, maka ia pun juga akan tertolak dari rahmat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dua hal yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian beralih ke paragraf setelahnya, Allah Azza wa Jal mengumpulkan umatnya dengan penutup para nabi dan imamnya orang-orang bertakwa.
pemimpin anak cucu Adam seluruhnya ialah Muhammad alaihi salatu wassalam. Di mana kehadirannya menambah keutamaan pada dirinya dan tidak menjauhkannya dari keutamaan. Bahkan dengan kehadiran Nabi alaihi salatu wassalam, diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, atahum kiflaini min rahmati. Mereka mendapatkan 2 kali lipat dari rahmat Allah. Kemudian penulis berdalil dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ada faidah yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Idza sami'ta fi kitabillah ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak." Jikalau engkau mendengar dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak, letakkanlah pendengaranmu, yakni perhatikan. Kenapa? Karena tidaklah setelah ya ayyuhalladzina amanu melainkan salah satu di antara 2 perkara. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kalau engkau mendapati, mendengar ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran, maka letakkanlah pendengaranmu, fokus. Karena sungguh tidaklah setelah ya ayyuhalladzina amanu melainkan salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, imma khairan ta'muru bih atau tu'maru bih wa imma syarran tunha an. Entah ia adalah perintah yang engkau diperintah dengannya, entah ia adalah kebaikan yang engkau diperintah dengannya, atau entah ia adalah keburukan yang engkau dilarang darinya. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum qala hafizahullahu ta'ala wal ma'na ya ayyuhalladzina amanu khafu iqaballahi wa aminu bi rasulih yu'tikum dha'faini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tahtaduna bih wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun li'ibadihi rahimun bihim. A'taakumullahu ta'ala dhalika kullah ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهم وأن الفضل كله بيد الله وحده يؤتيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم على خلقه ودين الله تعالى وسط بين الجافي عنه والغال فيه كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. Hasbuk. Maka setelah penulis rahimahullah menjelaskan makna ayat dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmati ila akhiril ayah. Beliau mengatakan bahwasanya seluruh keutamaan, kemuliaan itu di tangan Allah. Di mana Allah lah yang memberikan kepada diri-diri yang Allah Azza wa Jalla kehendaki dari para hamba-hambanya. Agar Ahlul Kitab mengetahui bahwasanya dengan ketidakimanannya kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dirinya tidak akan pernah mampu mendapatkan sesuatu dari kemuliaan Allah. Makanya penulis setelah itu menjelaskan bagaimana agama Allah, wa dinullahi ta'ala. Ma makna dinullah di sini? Apa artinya dinullah di sini? Syariatul Islam. Dinullah di sini artinya syariatul Islam. Bainal jafi anhu wal ghali fi. Syariatul Islam itu di antara dua hal yang menyimpang. Hal yang pertama,
sikap ekstrim. Dan hal yang kedua, sikap bermudah-mudahan. Al-jafi artinya al-mufarrid, al-muqassir. Al-ghali huwa alladhi tajawaza al-hudud. Ini makna dari al-jafi dan al-ghali. Al-jafi ialah orang-orang yang lalai, permudah-mudahan. Al-ghali, orang-orang yang ekstrim sampai-sampai melewati batas. Siapa yang bisa jelaskan kepada saya makna dari al-ghulu? Kita sudah jelaskan kemarin tanpa membaca kitab. Tayyib. Mujawazatul had. Ini makna dari sisi lughawi. Makna dari sisi syar'i al-ghulu. Ini tagut. Saya mau ghulu. Tayyib. Man? Fadal. Mengikuti tanpa dalil? La. Itu masuk dari mana-mananya, tapi kita sebutkan makna al-ghulu dari sisi syar'i kemarin. Ya masyayikhi muraja'ah wa muraja'ah. La yanfa'uka ilmun biduni muraja'ah. Fal ilmu hifz wal fahm wal kitabah. Hada huwa al-ilm. Ini ilmu. Adalah sesuatu yang dipahami, sesuatu yang dihafal, dan sesuatu yang diikat. Karena seseorang yang bersandar pada hafalan dan pemahamannya akan hilang suatu saat nanti. Bagaimana orang-orang yang hanya bersandar pada tulisannya tanpa pemahaman dan tanpa hafalan juga tidak akan pernah berguna. Maka dikumpulkan dalam ilmu itu 3 hal. Yaitu hafalan, pemahaman, dan tulisan. Baru seseorang dapat benar-benar mengambil manfaat dari ilmunya. Baru seseorang dapat mengambil manfaat dari ilmunya. Al-ghulu artinya mujawazatu al-hududi atau mujawazatu hududi ma syara'ahu Allah biqaulin atau fi'lin atau i'tiqad. Ialah melewati batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dan syariatkan, baik dari sisi ucapan, baik dari sisi perbuatan, dan baik dari sisi keyakinan. Ini ghulu. Ini ghulu di dalam syariat kita. Maka ini dihafal ya ikhwani wa ya masyayikhi. Maka ahlus sunnah, syariat Islam itu di antara 2 hal ini. Berada di dalam pertengahan dari 2 hal. Sikap ekstrim dan sikap bermudah-mudahan. Seperti apa kata penulis? Al-wadi baina jabalain. Seperti al-wadi. Apa makna wadi? Lembah. Seperti lembah di antara 2 gunung. Dan seperti petunjuk di antara 2 kesesatan. Dan seperti sikap pertengahan di antara 2 ujung yang tercela. Kemudian kata penulis, bagaimana pada diri orang-orang yang bermudah-mudahan itu ada kelalaian, demikian pula pada diri orang-orang yang ekstrim itu ada kelalaian. Kelalaian pada diri orang-orang yang bermudah-mudahan itu dengan kelalaian pada sikap dan dirinya. Adapun kelalaian pada diri orang-orang yang ghulu itu dari sisi lewatnya ia pada batasan-batasan yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ay udulan khiyara." Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai umat pertengahan, yakni umat yang adil, dibangun di atas keadilan dan umat pilihan. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala hafizahullah ta'ala wa kama anna al-ummata wasatun bainal umam fakadzalika ahlus sunnati wasatun bainat tawaifi wal firaq. Sekarang kata penulis, bagaimana umat Islam itu berada di pertengahan di antara umat-umat lainnya Yahudi dan Nasrani, begitu pun dengan ahlus sunnah
berada dalam pertengahan di antara kelompok-kelompok. Dan apa maksud dari kelompok-kelompok di sini? yakni kelompok-kelompok di sini dari ahlul kitab atau dari ahlul Islam? Ahlul Islam. Maka ahlus sunnah berada di pertengahan dari kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Nah, tafadhal. قال حفظه الله تعالى: ففي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة وسط بين التكفيرين الغلاة والمرجئة الجفاة، وفي إثبات الإيمان من أنه قول وعمل واعتقاد. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وفي باب الأسماء والصفات هم وسط بين المعتلة والممثلة. وفي الصحابة رضي الله عنهم أهل السنة وسط بين الروافض والنواصب. Apa bedanya antara rawafid dan nawasib? Apa beda antara rawafid dan nawasib? Man yujib? Tafadhal. Naam. Ahsantum. Ar-rawafid ialah orang-orang yang gulu terhadap Ali bin Abi Thalib dan terhadap Al-Bait. Tapi Al-Bait yang diinginkan di sini cuma Al-Hasan dan Al-Husain. Adapun Aisyah tidak. Adapun nawasib ialah alladzina nasabul ada'a li Ali. Orang-orang yang meletakkan permusuhan terhadap Ali bin Abi Thalib dan keluarga baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini an-nawasib. Maka ahlus sunnah berada pada pertengahan di antara orang-orang Rafidah dan orang-orang an-nawasib. Naam. Tafadhal. أحسن الله إليكم. ثم قال حفظه الله تعالى: وفي باب القضاء والقدر أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية. نعم، القدرية نفاة القدر والجبرية هم الذين غلوا في إثبات القدر. نعم. وأهل السنة والجماعة وسط في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وهم ينفون عن الدين تحريف الغالين، وهو التعصب الشديد بلا دليل، وانتحال المبتلين، وهو تحسين الظن بالعقل في الشرعية ومتابعة الهوى، وتأويل الجاهلين، وهو الجهل بمصادر الأحكام وبدلالتها على ما استدل بها عليه. Ahsantum. Kemudian Ahlus Sunnah itu berada di sikap pertengahan pada bab para pelaku dosa besar dari umat baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, antara orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah dan antara orang-orang Murji'ah. Syekh di sini menginginkan bahwasanya Ahlus Sunnah berada pada pertengahan dari dua sisi. Sisi yang pertama ialah sisinya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka dua kelompok yang berada di sisi pertama. Sisi yang kedua ialah orang-orang Murji'ah. Kemudian al-kabirah, dosa besar. Kapan seseorang atau kapan sesuatu itu dikatakan sebagai dosa besar? Siapa yang mengetahui dhabit? Apa makna dhabit? Had. Apa makna had? Ta'rif. Ini tiga istilah yang memiliki makna yang sama. Ta'rif, al-had dengan dhabit. Siapa yang mampu mendatangkan atau menjelaskan dhabit al-kabirah? Dhabit al-kabirah. Kapan sesuatu itu dikatakan sebagai dosa besar? Tafadhal. Ada ancaman neraka. Siapa yang lain? Ish? Laisa minna, ada kata laisa minna. Ini masuk ke dalam contoh-contoh, tapi saya mau definisinya. Definisi dari dosa besar. Kullu dzambin ish? La, kullu dzambin ma laysa syirk, berarti itu masuk dosa kecil juga. Kullu dzambin lahu 'uqubatun muqaddarah fid dunya.
aw wa'idun syadidun khasun fil akhirah. Ini dhabit dari Al-Kabirah. Saya ulangi, kullu dhanbin lahu 'uqubatun muqaddaratun fid dunya aw wa'idun syadidun khasun fil akhirah. Ini makna dan dhabit dari Al-Kabirah. Yakni dosa besar itu adalah setiap dosa yang memiliki hukuman yang telah ditakar di dunia ini. Mencuri ada hukumannya, sudah ditakar. Apa itu? Potong tangan. Berzina ada hukumannya, telah ditakar. Nah, maka dia masuk ke dalam dosa besar. Maka dosa besar, setiap dosa yang memiliki hukuman yang telah ditakar di dunia atau memiliki ancaman yang sangat keras dan khusus di akhirat. Ini dhabit dari dosa besar. Ini dhabit dari dosa besar. Maka dipahami dhabit ini agar antum tidak salah kaprah. Ketika ada satu dosa yang ternyata dosa ini adalah dosa kecil, malah engkau menganggapnya sebagai dosa besar. Tamam? Dipahami di sini? Uqubah muqaddarah di dunia ini maknanya al-had. Ini maknanya al-had. Tamam? Maka pada bab dosa besar, ummatul ijabah terbagi ke dalam 3 sisi. Sisi yang pertama adalah sisinya orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Sisi yang kedua adalah sisinya orang-orang Murji'ah. Sisi yang ketiga ialah sisinya Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berada di atas kebenaran. Apa keyakinan orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah pada diri-diri para pelaku dosa besar? Fadhal. Ini antum sudah belajar kemarin apa? Aqidat Ibn al-Mubarak. Ini masuk semuanya pembahasannya. Murajaah kita. Tayyib. Di akhirat. Ahsantum. Mumtaz. Orang-orang Khawarij yukhrijunahu minal millah, mengeluarkan para pelaku dosa besar dari agama, yakni telah kafir. Mu'tazilah malu-malu kucing. Ia mengatakan manzilah bainal manzilatain, di satu kedudukan di antara dua kedudukan, yakni dirinya tidak kafir, tidak disebut sebagai orang kafir, tapi tidak juga disebut sebagai orang beriman. Maka disebut apa? Manzilah bainal manzilatain. Ini hukumnya di dunia. Hukumnya di akhirat, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahwasanya mereka mengatakan para pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Murji'ah ucapannya apa? Apa sikap Murji'ah pada pelaku dosa besar, keyakinan mereka? Ada yang lain? Mereka menjadikan orang-orang yang melakukan dosa besar seperti orang-orang yang tidak melakukannya. Itu orang-orang Murji'ah. Berzina, wal'iyadzubillah, keyakinan mereka sama seperti orang yang tidak berzina. Kenapa? Karena keimanan pada diri mereka itu sama. Orang yang berzina dan tidak berzina keimanannya sama. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah jelas pada bab ini. Maka orang-orang Murji'ah, Mu'tazilah dan Khawarij, 3 kelompok yang tersesat dari jalan yang benar dan jauh daripada petunjuk Islam. Kemudian Ahlus Sunnah yanfuna 'anid din tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ini sebahagian orang kadang tidak tahu apa itu tahrif al-ghalin, intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Beliau penulis telah menjelaskannya. Maka Ahlus Sunnah menafikan dari agama ini tahrif al-ghalin, ta'assub syadid bila dalil. Menafikan adanya sikap fanatisme yang sangat keras tanpa adanya dalil. Dan terkhusus pada pembahasan ta'assub, kami nasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk membaca sebuah kitab, 2 jilid, karya guru kami, Syekh Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri, hafizahullah. Beliau memiliki kitab At-Ta'assub Lisyuyukh,
sikap fanatisme terhadap para syekh. Ini sudah ada PDF-nya. Dibaca 2 jilid. Agar antum tahu ini sikap fanatisme ini, apakah ada sikap fanatisme yang mahmud atau seluruhnya mazmum, dibaca dalam kitab ini bagi orang-orang yang ingin lebih mendetail dalam bab ta'assubiyah. Kemudian Ahlus Sunnah menafikan dari agama ini intihalal mubtilin. Apa itu? Tahsinudz dhanni bil aql. Memperbaik prasangka dengan akal pada perkara-perkara syariat. Dan masuk dalam intihalul mubtilin ialah mutaba'atul hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka Ahlus Sunnah menafikan yang namanya memperturutkan hawa nafsu dan menjadikan prasangka-prasangka kita ini baik dengan akal kita dalam bab syariat. Ini terlarang di dalam agama kita. Dan Ahlus Sunnah menafikan ta'wil al-jahilin. Ta'wilnya orang-orang yang bodoh dari sisi hukum. Dan juga ta'wilnya orang-orang yang bodoh dari sisi pendalilan-pendalilan yang mengarah kepadanya. Dan ucapan ini sejatinya adalah sebuah hadis dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sanadnya secara sahih. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih dari hadis Ibrahim ibn Abdurrahman Al-Udhari. Dari hadis Ibrahim ibn Abdurrahman Al-Udhari. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu." Min kulli khalafin udulu. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Maka ini pendalilan penulis hafizahullah pada paragraf ini terkait pendalilan yang berasal dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Wasil. أحسن الله إليكم ثم قال حفظه الله تعالى فهذا هو منهاج النبوة وهو ما كان عليه صحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرمية ونحو هؤلاء. ورغم وضوحه وظهوره إلا أن أكثر الناس قد حادوا عنه واتخذوا لهم مناهج مناقضة له. والمنهج السلفي يلتزم بفهم الكتاب والسنة كما فهمهما السلف الصالح ولا يقدم عقلا على نقل ويقطع بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. Ahsantum. Kata penulis rahimahullah, inilah manhaj Nabi kalian. Maka setiap apa yang telah kita sebutkan dari sisi sikap pertengahan Ahlus Sunnah pada kelompok-kelompok lainnya, itulah manhaj Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Ialah apa-apa yang para sahabat Nabi berada di atasnya, para imam tabi'in berada di atasnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan apa-apa yang para imam Ahlus Sunnati yang telah dimaklumi keimamahannya, itu juga berada di atasnya. وَتَلَقَّ النَّاسُ كَلَامَهُمْ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ. Sekarang, man yadhkur li, siapa yang dapat menyebutkan kepada saya al-farq, perbedaan antara khalaf bifathil lam dengan khalf bisukunil lam. Siapa yang dapat menjelaskan perbedaan? Apa perbedaan khalafun dengan khalfun? Perbedaannya pada lam. Ada fathah, ada sukun. Nah.
Orang-orang yang datang belakangan. Khalf? La. La. Baik. Saya tidak mengatakan khalfa. Ini khalfa, ini dzarf. Saya mengatakan khalfun. Ism. Tamam? Ada khalafun, ada khalfun. Kalau khalfa itu di belakang, wara'a. Nah. Ada yang bisa? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ khalfun. Kenapa bukan khalafun? Nah, di sini kalamahum khalfan an salaf. Khalafan an salaf pakai fathah. Dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ khalfun أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Apa perbedaan antara khalafun dengan khalfun? Khalafun ya ikhwan ialah al-khalafut tayyibul mubarak. Orang-orang yang datang belakangan mengikuti orang-orang sebelumnya dengan baik dan berkah. Itu khalafun. Tapi kalau khalfun ialah orang-orang yang datang belakangan tapi mengkhianati orang-orang yang datang sebelumnya. Maka khalaf orang-orang yang mengikuti orang-orang sebelumnya dengan baik. Kalau khalfun orang-orang yang belakangan, sama-sama belakangan. Khalaf orang-orang yang datang belakangan dan mengikuti orang-orang yang datang sebelumnya dengan baik. Khalfun orang-orang yang datang belakangan tapi mengkhianati orang-orang yang datang sebelumnya. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya khalaf ini adalah orang-orang yang datang belakangan yang meneruskan kebaikan yang datang dari orang-orang sebelumnya. Adapun khalfun adalah orang-orang yang datang belakangan yang menjadi bahagian dari orang-orang yang fasik, mengkhianati orang-orang sebelumnya. Makanya Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat khalfun. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Datang orang-orang belakangan, adha'us salat, menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Sehingga apa konsekuensinya? Fasawfa yalqauna ghayya. Maka ia akan dimasukkan ke dalam ghayya. Abdullah ibn Mas'ud menafsirkan ghayya di sini sebagai lembah dari lembah-lembah di dalam neraka Jahannam. Lembah dari lembah-lembah di dalam neraka Jahannam. Wadih? Jelas perbedaan antara khalaf dan khalf. Ini harus dipahami karena banyak dalam buku-buku akidah yang akan menjelaskan tentang kalimat ini. Khalaf pakai fathah ini penerus kebaikan yang datang dari orang-orang belakangan. Kalau khalf yakni pengkhianat kebaikan yang datang dari orang-orang belakangan, atau bisa kita katakan sebagai orang-orang yang fasik. Nah, kemudian kata penulis ialah manhaj ahlus sunnah adalah manhaj yang tidak pernah dikatakan sebagai manhaj bid'ah atau tidak pernah dilabeli dengan label-label yang tidak diridhai seperti Khawarij, Rawafid, Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Karramiyah. Sekarang siapa yang dapat menjelaskan kelompok-kelompok ini? Al-Khawarij, siapa mereka? Orang-orang Tayyib, Rawafid, Syiah, Qadariyah, Nufatul Qadar, Al-Murji'ah. Eesh? Murji'ah. Walaysa al-Jabariyah. Antum terbalik. Murji'ah. Murji'ah mengatakan keimanan satu kebagian sehingga pendosa sama. Ahsantum. Jabariyah. Ghulu fi itsbatil qadar. Jahmiyah. Ghulu fi inkaril asma'. Mu'tazilah. غلو في إنكار بعض الأسماء الكرامية. غلو في التحريف. كرامية والعشائرة والماتريدية أقرباء, orang-orang yang dekat. نعم ونحو هؤلاء. ورغم وضوحه وظهوره. الهاء الضمير يعود إلى ماذا؟ ورغم وضوحه وظهوره. الهاء هاء الضمير يعود إلى ماذا؟ Ini antum penuntut ilmu ini. ورغم وضوحه وظهوره.
يعود إلى ماذا؟ هيا من يجيب؟ لا ينال العلم المستكبر والمستحي. هيا. ورغم وضوحه وظهوره، هاء الضمير يعود إلى ماذا؟ منهاج النبوة يا مشايخي، منهاج النبوة. رغم wuduh minhaj nubuwah wa zuhur minhaj nubuwah, bersamaan dengan jelasnya manhaj Nabi dan nampaknya manhaj Nabi, illa anna aktsaran nas qad hadu an. Bersamaan dengan jelasnya manhaj Nabi, nampaknya manhaj Nabi, akan tetapi banyak dari manusia malah melenceng darinya, menyimpang darinya. وَاتَّخَذُوا لَهُ مَنَاهِجَ مُنَاقِضَةً لَهُ. Bahkan mengambil pada dirinya, untuk dirinya, manhaj-manhaj, konsep-konsep yang bertolak belakang dengan konsep Nabi alaihi salatu wassalam. Wal manhajus salafi, adapun manhaj as-salafi, yaltazimu bi fahmil kitab was sunnah, itu melazimkan diri dengan memahami Al-Quran dan sunnah, kama fahimaha as-salafus salih, sebagaimana yang dipahami oleh para salaf salih. Wala yuqaddimu aqlan ala naql, tidak mengedepankan akal daripada dalil. Wa yaqta', dan sepakat, bimuwafaqati sarihil ma'qul li sahihil manqul. Manhaj salaf itu sepakat bahwasanya akal yang sehat akan senantiasa selaras dengan dalil yang benar. Ini ucapannya siapa? Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah dalam kitabnya Dar'u At-Ta'arud. Dar'u At-Ta'arud. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya, penolakan terhadap adanya bentuk yang saling berlawanan antara akal dan dalil. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal aqlu sarihu la yu'aridu an-naql as-sahih. Akal yang sehat tidak akan bertolak belakang dengan dalil yang sahih. Bal yashhadu lahu wa yu'ayyidu. Akan tetapi akal yang sehat akan mempersaksikan dalil yang sahih, bahkan akan menopang, menolong dan mendorong dalil yang sahih. Kenapa? Li'annal masdara wahid, karena sumbernya satu. Siapa yang menciptakan akal? Allah. Siapa yang mengucapkan wahyu? Allah. Bagaimana mungkin sumber yang satu malah saling bertolak belakang? Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, alladhi khalaqal aql huwa alladhi arsala ilaihi an-naql. Yang menciptakan akal ialah zat yang sama yang menurunkan dalil ini. Faminal muhal, dan sangat mustahil, an yursila ilaihi ma yufsidu. Sangat mustahil Allah Azza wa Jal malah menurunkan dalil-dalil yang merusak akal. Mustahil. Pasti akan selalu selaras dengan akal yang sehat. Kecuali memang akalnya sudah rusak, dirusak oleh ilmu filsafat, ilmu mantiq. Dua ilmu ini adalah ilmu yang tidak berguna bagi orang-orang yang cerdas dan tidak bermanfaat bagi orang-orang yang jahil. Ilmu filsafat dan ilmu mantiq. Ilmu yang datang belakangan, dimasukkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab akan amanah ilmiah kepada kaum muslimin untuk merusak akal-akal mereka. Ini antum kalau sekolah di Al-Azhar, tawa-ketawa, 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini anak kecil pun tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini 1 tambah 1 sama dengan 1. Bagaimana mungkin bisa 1 jawabannya? Mencari cara, jalan. Bagaimana 1 tambah 1 itu hasilnya 1. Mencari cara dengan semangatnya. Apapun caranya. Mereka mengambil kaidah al-ghayah tubarrir al-wasilah. Kaidahnya orang-orang Yahudi. Tujuan menghalalkan segala cara. Yang penting hasilnya 1. 1 tambah 1 sama dengan 1. Hasilnya dulu dia sudah tetapkan 1. Entah bagaimananya, baru dicari caranya. Ini ilmu mantiq. Ilmu yang membuat cerdas. Tapi cerdasnya dengan cerdas-cerdas
kejahilan, kecerobohan, dan penipuan. Nasallallahu as-salamat wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah tabaraka wa taala pembahasan kita pada pertemuan yang akan depan, pertemuan di pekan depan. InsyaAllah kita mulai masuk ke dalam Da'i Minhajun Nubuwah yang diucapkan oleh Syekh secara mujmal, secara umum. Baru setelah itu penulis akan masuk ke dalam apa sih sebab mengapa orang ini bisa tersesat, mengapa orang ini bisa menyimpang. Ini akan dijelaskan oleh Syekh. Asbabul inhiraf an sabilis salaf. Sebab penyimpangan seseorang dari manhaj salaf. InsyaAllah pertemuan yang depan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik pada semuanya. Aqul ma tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.